Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ketemu lagi dengan saya tentunya di channel yang liar tapi sopan. Liar tapi sopan, liar tapi boleh sopan. Aduh. Nah, kali ini saya akan membahas tentang novel yang berjudul Cinta dan Keyakinan yang ditulis oleh Asa Susanti dan Abdul Aziz Ana. Tebel buku ini 288. Tebel bukunya 288 dan bukunya sudah ada di tangan saya. Nah, untuk mendapatkan buku ini, novel ini sangatlah gampang seperti biasa di Google banyak, di Tokopedia, di Bukalapak dan di toko-toko online-nya, bahkan di toko-toko buku insya Allah ada. Kalau pengen gampang tinggal order di Tokopedia atau di Google, bisa dicek Cinta dan Keyakinan karya Asa Susanti dan Abdul Aziz Ana. Nah, tebal bukunya sangat tebal sekali, 288. Nah, oke, kita akan membahas sedikit tentang cerita yang ada di dalam buku ini. Nah, di dalam buku ini, di dalam novel ini menceritakan, membahas tentang cinta, keyakinan, perjuangan, mimpi, kehidupan, akhlak, tata krama kepada orang tua, semuanya ada di dalam buku ini. Nah, tokoh utamanya itu dalam novel ini adalah Muhammad Abiu dan tokoh kedua adalah Putu Ayu Trisna. Nah, kita bahas satu tokoh dulu. Nah, Muhammad Abiu ini adalah seorang keturunan dari seorang kiai yang tersohor, yang ternama di Jawa Timur. Ayahnya itu mempunyai pesantren yang sangat besar, yang sangat luas, dari TK sampai SMA lengkap di sana. Nah, Muhammad Abiu ini anak tunggal dari anak seorang kiai tersebut. Nah, yang ke satu, yang kedua, Putu Ayu Trisna. Putu Ayu Trisna ini juga anak tokoh dari Bali. Putu Ayu Trisna ini putrinya dari tokoh adat dari Bali yang tak lain adalah beragama Hindu. Nah, Putu Ayu ini sangatlah cantik, sangat dermawan, sangat istimewa lah. Nah, suatu ketika Muhammad Abiu dengan Putu Ayu Trisna ini bertemu di salah satu tempat dan mereka menjalani sebuah persahabatan, di mana persahabatan itu berbuah sebuah cinta. Nah, di perjalanan cinta Muhammad Abiu dan Putu Ayu Trisna ini terhambat karena kenapa? Ya tentu karena beda keyakinan atau beda agama. Sedangkan Muhammad Abiu ini agamanya Islam dan Putu Ayu ini agama Hindu. Dan ditambah lagi bapaknya Muhammad Abiu ini seorang kiai, dan ditambah lagi Putu Ayu ini bapaknya seorang tokoh agama Hindu. Nah, makanya cinta mereka itu terhalang, terhambat. Nah, akan tetapi Muhammad Abiu dengan Trisna ini tidak bisa diam. Mereka itu tetap memperjuangkan cintanya, karena cinta pertamanya adalah Muhammad Abiu dan cinta pertamanya Muhammad Abiu adalah Putu Ayu Trisna ini. Nah, perjalanan sangat sedih di dalam buku ini, sangat menarik, pokoknya menguras air mata kalau membaca. Dan akhirnya karena cinta mereka itu tidak direstui, yang namanya Muhammad Abiu ini merantau, keluar dari pesantren, keluar dari pesantren dan melupakan semuanya yang ada di pikiran, ada yang di pesantren, semuanya merantau. Akhirnya menjadi manusia normal lah, bukan
dari keturunan dari kiai. Mereka Muhammad Abiyu ini hidup normal saja, mencari nafkah, mencari makan. Bahkan Muhammad Abiyu ini kuliah tanpa sepengetahuan orang tuanya, kabur dari rumahnya. Nah, sedangkan Putu Ayu ini memutuskan menikah dengan orang lain karena Putu Ayu ini berkeyakinan cintanya tidak akan direstui karena beda agama. Nah, ini sangat menarik dikisahkan. Muhammad Abiyu kabur dari pesantren dan kuliah di perantauan, bertahan hidup di tempat perantauan, sedangkan Putu Ayu memutuskan cintanya untuk bernikah dengan orang lain. Nah, bla 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 bla, di perjalanan hidupnya Putu Ayu mempunyai seorang anak satu, dan sedangkan Muhammad Abiyu terus berjuang mencari ilmu di tempat perantauan. Nah, suatu ketika Muhammad Abiyu udah lulus S1, S2, dan Putu Ayu ini udah menjadi janda alias cerai dan mempunyai anak satu, dan suatu ketika dia ketemu lagi dengan Muhammad Abiyu. Disitulah cintanya mereka bersatu, tapi ada tapinya nih, tetap terhalang karena masalah keyakinan dan agama. Dan akhir ceritanya itu Muhammad Abiyu membimbing Putu Ayu untuk masuk Islam, sedangkan Putu Ayu ikhlas juga masuk Islam tanpa pemaksaan, tanpa tekanan, tulus murni dari Putu Ayu sendiri untuk masuk Islam dan memeluk agama Islam dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan masuk ke Islam dan mengikuti Muhammad Abiyu. Dan dari situlah cinta mereka dapat restu dari kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya pun sudah merestui. Tapi di perjalanan tidak hanya itu, masih lika-likunya masih panjang. Maka dari itu teman-teman, untuk tahu cerita lengkapnya silahkan beli bukunya. Oke, saya akan bacakan satu bait saja dari Muhammad Abiyu untuk Putu Ayu. Nah, ini syair dari Muhammad Abiyu untuk Putu Ayu. Di dalam bukunya ini berbunyi seperti ini. Dalam tubuh ini hadir wajahmu yang menyerupai biang lala. Sunyi, sepi, lenyap begitu saja. Bagaimana aku akan lepas sementara kau mendidik tubuh dengan imajinasi dan membenturkan kepalaku pada kata-kata, dan akhirnya menjelma seorang putri yang tak bisa kasat mata. Cinta ini tulus untukmu, dan cintamu tulus untukku. Suatu saat cintaku dan cintamu akan direstui pula dan bersatu di dalam pusaran cinta. Keren. Selamat membaca. Wassalam.